Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialog Transformasi, tempat di mana kebenaran dicari, hikmah digali, dan hati dicerahkan. Di channel ini, kami menghadirkan debat inspiratif, kisah perjalanan spiritual, dan transformasi keimanan yang menggugah jiwa. Kami percaya bahwa melalui dialog yang santun dan mendalam, banyak hati akan terbuka dan mendapatkan pencerahan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video penuh hikmah berikutnya. Semoga setiap yang menonton video ini diberikan hidayah, rezeki yang berkah, kesehatan yang baik, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai perjalanan mencari kebenaran. Gereja berubah jadi masjid. Pastor kalah debat sama bocah korban perang. Di tengah runtuhan perang Rusia-Ukraina, seorang bocah yatim piatu bernama Misha tanpa sengaja mengguncang keyakinan Pastor Alexei dengan pertanyaan tajamnya. Debat mereka bukan hanya mengubah hati sang pastor, tetapi juga seluruh jemaat gereja yang akhirnya bersyahadat. Gereja St. Nicholas yang telah berdiri ratusan tahun kini menjadi Masjid Nur Iman, tempat cahaya Islam bersinar di tengah dinginnya salju Rusia. Penasaran bagaimana kisah ini bisa terjadi? Simak ceritanya sampai habis. Jangan lupa tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar dan subscribe Dialog Transformasi. Ledakan itu mengguncang langit senja. Asap hitam membubung tinggi, menyelimuti desa kecil di perbatasan Ukraina yang kini berubah menjadi lautan api. Jeritan orang-orang terdengar di segala penjuru, bercampur dengan suara tembakan yang membabi buta. Di tengah kekacauan itu, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun berlari tergopoh-gopoh, tubuhnya penuh debu dan luka. Misha menahan tangisnya, kedua matanya yang bening kini memancarkan ketakutan yang tak terlukiskan. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang akan menghantuinya seumur hidup. Orang tuanya terbunuh di depan matanya sendiri. Misha terjebak di reruntuhan rumahnya yang telah hancur. Bau darah dan mesiu menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba menggali dengan tangannya yang kecil, berharap menemukan ibunya masih bernapas di balik puing-puing. Tapi yang ia temukan hanyalah tangan sang ibu yang kaku, menggenggam liontin kecil yang biasa dipakainya. "Mama, tolong bangun," bisiknya, suaranya bergetar di antara isak tangis. Namun, tidak ada jawaban. Tidak ada lagi pelukan hangat yang biasa menenangkannya setiap malam. Tiba-tiba, suara ledakan lain menggema di kejauhan, membuat Misha tersentak. Ia harus pergi. Ia harus lari sejauh mungkin dari neraka ini. Dengan sisa tenaga, ia berdiri dan mulai berlari tanpa arah. Kakinya terluka, dingin menggigit kulitnya, tetapi rasa takut lebih kuat daripada rasa sakit. Ia melewati jalanan yang penuh mayat, rumah-rumah yang tinggal arang, dan suara-suara tangisan yang seolah-olah menjadi nyanyian kematian di udara. Setelah berjam-jam berjalan tanpa tujuan, tubuh kecilnya akhirnya menyerah. Misha jatuh tersungkur di atas salju yang mulai turun, mengotori serpihannya dengan darah dan kotoran. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya tak lagi mampu. Kelaparan dan kelelahan melumpuhkannya. Matanya mulai berat, napasnya tersengal. Apakah ini akhirnya? Apakah ia akan menyusul kedua orang tuanya? Saat kesadarannya mulai menghilang, sebuah bayangan mendekatinya. Sosok pria dengan sorban hitam dan mantel tebal berdiri di depannya. Mata pria itu dipenuhi belas kasih, dan tanpa ragu ia mengangkat tubuh kecil Misha ke dalam pelukannya. "Bertahanlah, nak, engkau aman sekarang." Suara lembut itu mengalun, bagai nyanyian yang membawa kehangatan di tengah udara beku. Pria itu adalah Rustam, seorang pria muslim asal Dagestan yang telah lama tinggal di Rusia. Ia adalah seorang relawan yang datang ke wilayah konflik untuk membantu para korban perang. Dengan sigap, ia membawa Misha ke tempat persembunyian, di mana beberapa pengungsi lainnya tengah bertahan dari serangan. Dengan penuh hati-hati, ia membersihkan luka bocah itu dan memberinya sedikit makanan. Mata Misha yang ketakutan perlahan melembut, tetapi hatinya masih hancur berkeping-keping. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah kehilangan segalanya, Misha mendengar sesuatu yang berbeda. Rustam duduk di dekatnya, melantunkan kata-kata asing yang begitu menenangkan di telinganya. "Apa yang kau ucapkan?" tanya Misha dengan suara lirih. Rustam tersenyum. "Aku sedang membaca Al-Quran, firman dari Allah, Tuhan kita semua." Misha terdiam. Kata,
Tuhan kita semua, terasa asing baginya. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa hanya ada satu jalan untuk mengenal Tuhan. Tetapi Rustam berbicara seolah-olah Tuhan itu lebih dekat dan lebih luas daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu, meskipun masih diliputi kesedihan, Misha merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Esok paginya, mereka harus pergi. Para relawan telah mengatur perjalanan bagi para pengungsi menuju Rusia, di mana mereka bisa berlindung dari kengerian perang. Misha menatap desa yang kini hanya tinggal abu dan puing-puing. Ia mengingat senyuman ibunya, suara tawa ayahnya, dan semua kenangan yang kini hanya tersisa dalam ingatannya. Dengan langkah berat, ia mengikuti Rustam menaiki kendaraan yang akan membawanya ke kehidupan yang baru, tanpa tahu bahwa takdir telah menuliskan kisah yang jauh lebih besar untuknya. Salju turun lebih lebat, menutupi jejak-jejak luka yang tertinggal di tanah kelahirannya. Dan di dalam hati seorang anak kecil yang terluka, benih kebenaran mulai tumbuh, meski ia sendiri belum menyadarinya. Salju menyelimuti kota Veliki Ustyuk dengan ketenangan yang palsu. Misha menatap dari balik jendela kaca yang berembun, matanya kosong, pikirannya mengembara ke tempat yang jauh. Sudah seminggu ia berada di kota ini, berlindung di sebuah tempat penampungan pengungsi yang dikelola oleh gereja St. Nicholas. Di tempat ini, banyak orang sepertinya, yatim piatu, kehilangan segalanya, mencoba bertahan meski hati mereka telah hancur. Rustam masih menemaninya, selalu memastikan ia baik-baik saja. Namun, ada sesuatu di dalam hati Misha yang tak bisa diobati dengan sekadar makanan hangat atau selimut tebal. Rasa kehilangan itu terlalu dalam, luka itu terlalu besar. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk yang sama, jeritan ibunya, tangan ayahnya yang terulur sebelum semuanya lenyap dalam kobaran api. Di tengah keheningan, lonceng gereja berdentang, membangunkan Misha dari lamunannya. Hari itu, Pastor Alexei, pemimpin gereja St. Nicholas, mengadakan pertemuan untuk para pengungsi. Ia dikenal sebagai pria yang bijaksana, selalu berbicara dengan kelembutan yang menenangkan banyak orang. Di dalam aula gereja yang besar dan dingin, para pengungsi duduk berdesakan, mendengarkan Pastor Alexei berbicara. "Anak-anakku, perang telah merenggut banyak hal dari kita. Tapi kita masih memiliki harapan. Kita masih memiliki Tuhan yang mengasihi kita." Suaranya mengalun tenang, menciptakan keheningan di ruangan. Misha menunduk, jari-jarinya menggenggam kain lusuh yang dulu adalah bagian dari jaket ibunya. Rustam, yang duduk di sebelahnya, menatapnya penuh perhatian. Kemudian, tanpa sadar, Misha mengangkat tangannya. "Tuhan yang mengasihi?" Suaranya kecil tapi cukup nyaring untuk didengar semua orang. Pastor Alexei menoleh dengan senyum lembut. "Ya, anakku. Tuhan selalu mengasihi kita, bahkan di saat-saat tersulit." Misha menggigit bibirnya, keraguan memenuhi benaknya. Kalau begitu, mengapa ia membiarkan orang tuaku mati? Mengapa ia membiarkan perang menghancurkan semuanya? Mengapa ia membiarkan aku sendirian? Suaranya bergetar, tapi matanya penuh dengan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kemarahan yang tertahan, kesedihan yang tak terucapkan. Ruangan itu mendadak sunyi. Beberapa orang menunduk, tak sanggup menatap bocah kecil itu yang kini menggigil bukan karena dingin, tapi karena beban yang terlalu besar untuk dipikul seorang anak seusianya. Pastor Alexei menarik napas dalam, mencoba menemukan jawaban yang tepat. Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. Nah, kadang, kita tidak bisa memahami mengapa sesuatu terjadi, tetapi kita harus percaya bahwa semua ini memiliki tujuan. Misha menggeleng, air mata menggenang di matanya. Rustam bilang bahwa Allah selalu adil. Ia tidak membiarkan orang menderita tanpa sebab. Ia tidak memberikan beban di luar kemampuan seseorang. Tapi aku merasa terlalu lemah untuk semua ini. Apakah Allah juga memberiku ujian yang aku bisa hadapi? Pastor Alexei tertegun. Jawaban bocah ini berbeda dari yang ia harapkan. Ia menatap Rustam sekilas, seolah bertanya bagaimana pria muslim itu bisa memberikan pemahaman yang begitu kuat kepada seorang anak kecil. Jemaat mulai berbisik, tertarik dengan arah percakapan yang tak terduga ini. Misha menghapus air matanya dengan lengan bajunya. "Aku tidak ingin melawan Tuhan, tapi aku ingin mengerti. Mengapa manusia saling membenci karena agama, padahal Allah hanya satu? Jika semua orang percaya padanya, mengapa mereka membunuh satu sama lain atas namanya?"
Aula gereja yang megah itu menjadi saksi bagaimana pertanyaan polos seorang anak mampu mengguncang hati banyak orang. Dan bagi Pastor Alexei, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ragu. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang menyesakan. Semua mata tertuju pada sosok kecil yang berdiri dengan tangan mengepal. Wajahnya dipenuhi emosi yang bercampur antara luka, marah, dan keingintahuan yang mendalam. Misha menatap Pastor Alexei dengan sorot mata yang menuntut jawaban, sementara sang pastor berdiri di hadapannya, berusaha tetap tenang di tengah guncangan yang tak terduga. Pastor Alexei menarik napas dalam, berusaha menyusun kata-kata. Tuhan mencintai kita semua, Nak. Tapi manusia seringkali salah dalam memahami kehendaknya. Perang bukan berasal dari Tuhan, tapi dari keserakahan manusia. Misha menggeleng, air mata berkilat di matanya. Kalau begitu, mengapa Tuhan tidak menghentikannya? Jika Ia Maha Kuasa, mengapa Ia membiarkan orang-orang tidak bersalah menderita? Aku melihat ibuku mati, ayahku terbakar hidup-hidup. Apakah itu kehendak Tuhan? Gema suaranya mengguncang ruangan, membuat beberapa jemaat tertunduk. Pastor Alexei menelan ludah. Tuhan menguji kita dengan cobaan agar kita semakin kuat dalam iman. Misha menggigit bibirnya, kemudian berkata dengan suara lirih, tapi penuh keyakinan. Rustam bilang bahwa Allah tidak menguji manusia di luar kemampuannya. Tapi aku merasa tidak mampu. Aku merasa hancur. Ia menatap Rustam, pria yang telah merawatnya sejak ia kehilangan segalanya. Rustam bilang bahwa Allah itu Maha Pengasih, tapi juga Maha Adil. Jika Ia adil, maka pasti ada alasan untuk semua ini. Tapi aku ingin mengerti, kenapa perang ini terjadi? Kenapa agama dijadikan alasan untuk membunuh? Pastor Alexei terdiam. Jemaat mulai berbisik, beberapa di antara mereka saling bertukar pandang, seolah menyadari sesuatu yang selama ini terpendam. Rustam akhirnya berbicara. Suaranya lembut namun tegas. Allah memang tidak menghentikan perang begitu saja, karena Allah memberikan manusia kehendak bebas. Perang terjadi bukan karena agama, tapi karena manusia yang menyalahgunakan agama untuk kepentingannya sendiri. Islam, seperti juga agama lain, mengajarkan kasih sayang dan keadilan. Tapi manusia yang rakus akan kekuasaan seringkali memutarbalikkan ajaran itu. Misha menatap Pastor Alexei lagi, kali ini dengan sorot mata yang lebih tajam. Jika kita semua percaya pada Tuhan yang satu, kenapa kita berdebat tentang siapa yang lebih benar? Kenapa kita tidak bersatu dalam kebaikan? Pastor Alexei merasakan sesuatu dalam hatinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keraguan. Keraguan yang begitu dalam, seolah ada sesuatu yang perlahan runtuh di dalam dirinya. Selama bertahun-tahun, ia telah mengajarkan keyakinannya dengan penuh keteguhan. Tapi kini, di hadapannya berdiri seorang bocah yang kehilangan segalanya, namun berbicara tentang Tuhan dengan pemahaman yang begitu dalam. Ruangan itu tetap sunyi. Tidak ada jawaban yang benar-benar bisa meredakan pertanyaan Misha. Tidak ada jawaban yang bisa menghapus luka di hatinya. Tapi satu hal telah berubah, bukan hanya di dalam hati Misha, tapi juga di dalam hati Pastor Alexei. Dan di sanalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Misha berdiri tegak di tengah aula besar gereja St. Nicholas. Tubuhnya yang kecil tampak begitu rapuh di antara jemaat yang duduk dalam keheningan, tetapi suaranya bergema dengan kekuatan yang tak terduga. Pastor Alexei masih berdiri di hadapannya, mencoba menyusun jawaban yang bisa meredam gejolak hati bocah itu. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Misha, sesuatu yang membuatnya ragu akan semua yang selama ini ia yakini. Misha, Pastor Alexei akhirnya berbicara, suaranya lembut. Aku tahu kau terluka, dan aku tidak bisa membayangkan betapa sakitnya kehilangan orang yang kau cintai. Tapi Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Kadang, kita tidak bisa memahami rencananya. Misha mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kenapa Rustam bisa menjelaskan tentang Allah dengan cara yang lebih masuk akal? Rustam bilang bahwa Allah itu Maha Pengasih, tapi juga Maha Adil. Jika Allah adil, mengapa aku harus kehilangan segalanya? Suaranya bergetar, tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang telah lama terpendam di hatinya. Pastor Alexei menarik napas dalam, berusaha tetap tenang. Karena dunia ini adalah tempat ujian. Nah,
Kita harus percaya bahwa ada kehidupan setelah ini, kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang bertahan dengan iman. Misha menggeleng cepat. Tapi aku tidak hanya ingin menunggu kehidupan setelah mati. Aku ingin tahu kenapa orang-orang membunuh dengan mengatasnamakan agama? Kenapa orang-orang yang berperang selalu mengaku membawa perintah Tuhan? Jika kita semua percaya pada Tuhan yang sama, kenapa kita tidak bersatu dalam kebaikan? Jemaat mulai berbisik, beberapa di antara mereka tampak tersentuh oleh kata-kata Misha. Rustam yang duduk di dekatnya hanya menatap bocah itu dengan bangga, membiarkannya menemukan sendiri kebenaran yang ia cari. Pastor Alexei menatap jemaatnya, lalu kembali pada Misha. Manusia itu lemah. Mereka sering salah menafsirkan kehendak Tuhan demi kepentingan mereka sendiri. Tapi itu bukan berarti ajarannya salah. Nak, Misha menatapnya lurus-lurus. Tapi Rustam bilang bahwa Allah tidak membiarkan manusia tersesat kecuali mereka sendiri yang menolak kebenaran. Kalau benar manusia itu lemah, kenapa Allah tetap memberikan petunjuk? Kenapa ada Al-Quran yang katanya tidak pernah berubah sejak pertama kali diturunkan? Hening. Pastor Alexei tidak segera menjawab. Jemaat gereja kini benar-benar terdiam, menunggu kata-kata dari pemimpin mereka. Rustam tersenyum tipis. Matanya menatap penuh makna. Akhirnya, setelah beberapa saat, Pastor Alexei menghela napas. Ada sesuatu di dalam hatinya yang bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ragu. Dan di saat itu, ia menyadari sesuatu yang mengganggunya lebih dari pertanyaan Misha. Ia tidak memiliki jawaban yang bisa membantahnya. Dan disitulah awal dari perubahan besar. Perubahan yang tak hanya akan mengguncang hati Pastor Alexei, tapi juga seluruh jemaat gereja Estek Nicholas. Malam di Veliki Ustyuk turun dengan dingin yang menggigit, tetapi hati Pastor Alexei terasa jauh lebih beku. Ia duduk di meja kayunya yang sederhana, jari-jarinya menggenggam salib peraknya dengan erat. Di hadapannya, kitab sucinya terbuka, namun huruf-huruf di dalamnya terasa asing malam ini. Sejak perdebatan dengan Misha di gereja tadi siang, pikirannya terus dilanda gelombang keraguan yang tak kunjung reda. Selama bertahun-tahun, ia mengajarkan bahwa iman adalah keyakinan tanpa ragu. Tetapi kini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai mempertanyakan ajaran yang selalu ia yakini sebagai satu-satunya kebenaran. Kata-kata Misha terus berputar dalam pikirannya. Jika kita semua percaya pada Tuhan yang sama, kenapa kita tidak bersatu dalam kebaikan? Pertanyaan sederhana dari seorang anak kecil, tetapi begitu tajam menusuk hatinya. Ia menghela napas dalam, lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Salju turun perlahan, menutupi jalanan kota dengan selimut putih yang dingin. Jauh di dalam hati, ia menyadari sesuatu yang selama ini berusaha ia abaikan. Ada pertanyaan yang selama bertahun-tahun ia hindari untuk ditanyakan kepada dirinya sendiri. Apakah yang selama ini ia yakini benar-benar murni dari Tuhan? Atau hanya warisan yang ia terima tanpa pernah mempertanyakannya? Malam semakin larut, tetapi Alexei tidak bisa tidur. Dengan tangan gemetar, ia meraih buku tua yang tersembunyi di raknya. Sebuah terjemahan Al-Quran yang pernah diberikan oleh seorang muslim bertahun-tahun lalu dalam sebuah pertemuan antaragama. Saat itu, ia menerima buku itu dengan sopan, tetapi tak pernah benar-benar membacanya. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia membuka halaman pertamanya dengan hati yang bergetar. Ia mulai membaca, dan setiap ayat yang tertulis di dalamnya seakan menjawab kegelisahan yang selama ini ia pendam. Matanya menelusuri ayat demi ayat, hingga sampai pada firman yang membuatnya tertegun. Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Al-Baqarah 256. Tangannya bergetar. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa kebenaran hanya bisa ditemukan dalam keyakinannya. Tapi di sini, dalam kitab yang ia anggap asing, justru terdapat seruan yang begitu jelas tentang kebebasan memilih keimanan. Ia menutup buku itu perlahan, napasnya tersengal. Sesuatu dalam hatinya mulai retak, tetapi bukan dalam arti yang buruk, melainkan seperti tembok yang akhirnya runtuh untuk membiarkan cahaya masuk. Pagi itu, ia pergi keluar tanpa tujuan yang jelas. Kakinya membawanya ke sebuah sudut kota tempat para pengungsi tinggal. Dan di sana, ia melihat Rustam sedang mengajarkan beberapa anak kecil, termasuk Misha, cara membaca Al-Quran. Suara lembut pria Dagestan itu mengalun dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Tanpa sadar, Alexei berdiri cukup lama untuk menyimak.
Ia melihat ekspresi Misha, bocah itu yang sebelumnya dipenuhi amarah dan kesedihan, kini tampak lebih damai. Perlahan, hati Alexei mulai memahami sesuatu yang selama ini ia abaikan. Mungkin, bukan anak kecil itu yang sedang mencari jawaban. Mungkin, justru dirinya sendiri yang selama ini tersesat tanpa menyadarinya. Namun, ketakutan menyelip di hatinya. Jika ia terus menyelami pertanyaan ini, jika ia benar-benar mencari jawabannya, apa yang akan terjadi padanya? Ia adalah seorang pastor. Ia memiliki jemaat yang mempercayainya. Jika ia berubah, akankah dunia yang ia kenal tetap sama? Dengan hati yang gelisah, ia melangkah pergi. Namun, satu hal pasti, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Malam itu, angin dingin bertiup menusuk hingga ke tulang. Tetapi hati Pastor Alexei terasa lebih dingin dari udara di luar. Ia duduk di ruangannya dengan cahaya lilin yang bergetar, menatap dua kitab suci yang tergeletak di depannya. Kitab yang selama ini ia yakini sebagai kebenaran mutlak, dan Al-Quran yang kini mengguncang fondasi keimanannya. Jemarinya gemetar saat membuka halaman-halaman Al-Quran, membaca ayat-ayat yang seolah berbicara langsung kepadanya. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi kitab sebelumnya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta beramal saleh, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Al-Baqarah 62. Matanya berkaca-kaca. Tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan, lalu mengapa hatinya kini terasa begitu berat? Ia telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya sebagai seorang pastor, memimpin jemaat dengan keyakinan yang teguh. Namun, mengapa baru sekarang ia merasa bahwa selama ini ia hidup dalam bayangan keraguan? Ia memejamkan mata, teringat wajah Misha, bocah kecil yang pertanyaannya mengguncang segalanya. Terbayang bagaimana Misha berbicara tentang Allah dengan penuh keyakinan meski kehilangan segalanya. Terbayang bagaimana Rustam menjelaskan Islam bukan dengan paksaan, tetapi dengan kelembutan dan kebaikan. Dan kini, Alexei menyadari bahwa bukan hanya Misha yang sedang mencari jawaban, tetapi dirinya sendiri. Ketukan pelan di pintu mengagetkannya. Ia buru-buru menyeka air matanya dan membuka pintu, menemukan salah satu pendeta muda, Yakov, berdiri dengan ekspresi cemas. "Pastor, kau baik-baik saja? Aku melihatmu tampak begitu gelisah akhir-akhir ini," kata Yakov dengan suara pelan. Alexei menatap Yakov dalam-dalam. Pendeta muda ini telah lama menjadi pengikut setianya, seseorang yang begitu percaya pada ajarannya. Namun, bisakah ia mengatakannya? Bisakah ia mengungkapkan bahwa hatinya kini condong kepada sesuatu yang selama ini dianggapnya sebagai ajaran asing? Dengan suara yang bergetar, ia akhirnya berbisik, "Yakov, pernahkah kau merasa bahwa mungkin kita tidak sepenuhnya berada di jalan yang benar?" Wajah Yakov berubah pucat. "Pastor, apa maksudmu?" Alih-alih menjawab, Alexei melangkah ke mejanya, mengambil Al-Quran yang telah beberapa malam ini ia baca, lalu menatap Yakov. "Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tetapi ada sesuatu dalam kitab ini yang begitu jelas, begitu suci, dan aku tidak bisa mengabaikannya lagi." Ruangan itu terasa sunyi, seakan seluruh dunia menahan napas. Yakov menatap kitab itu dengan mata terbelalak, lalu kembali menatap Alexei seakan melihat seseorang yang tidak ia kenali lagi. "Pastor, kau tidak sedang mempertimbangkan untuk..." Alexei menunduk. Ia tahu keputusannya akan mengguncang segalanya. Jemaatnya, kehidupannya, bahkan seluruh masa lalunya. Tetapi kini, ia tahu bahwa kebenaran telah mengetuk pintunya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak ingin lagi menutupinya. Malam itu, di dalam gereja yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun, Pastor Alexei mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya, keputusan yang akan mengubah segalanya. Fajar menyingsing dengan perlahan. Tetapi di dalam hati Pastor Alexei, badai masih mengamuk. Ia berdiri di depan altar gereja St. Nicholas, menatap deretan bangku kayu tempat jemaatnya biasa duduk, mendengarkannya berbicara tentang iman. Hari ini, semuanya akan berubah. Hari ini, ia tidak lagi berdiri sebagai seorang pastor yang mengajarkan doktrin yang selama ini ia yakini. Hari ini, ia akan mengucapkan sesuatu yang bisa membuatnya kehilangan segalanya. Jemaat mulai berdatangan, duduk dengan tertib seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda di mata Alexei. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai pengikut yang harus ia bimbing dengan dogma yang lama.
Ia melihat mereka sebagai manusia yang haus akan kebenaran, sebagaimana dirinya selama ini tanpa ia sadari. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah ke depan dengan hati bergetar. Saudara-saudaraku, suaranya terdengar dalam ruangan yang luas itu. Hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk memberikan khotbah seperti biasa. Aku berdiri di sini untuk berbicara dari hatiku, sebagai seorang manusia yang telah mencari kebenaran, dan menemukannya di tempat yang tidak pernah kuduga. Bisikan dan gumaman terdengar di seluruh gereja. Jemaat saling berpandangan, bingung dengan kata-kata yang keluar dari mulut pemimpin mereka. Namun, Alexei tidak berhenti. Ia melanjutkan, selama bertahun-tahun, aku mengajarkan tentang Tuhan dengan cara yang aku yakini benar. Aku mengajarkan bahwa hanya ada satu jalan menuju keselamatan. Tapi belakangan ini, aku mulai mempertanyakan, apakah aku benar-benar memahami kehendak Tuhan? Hening. Tidak ada yang berani bersuara, tetapi semua mata kini terfokus padanya. Ia melanjutkan dengan suara yang lebih tegas, aku bertemu dengan seorang anak kecil, Misha. Dia kehilangan segalanya dalam perang, tetapi dia tetap memiliki sesuatu yang lebih besar dari semua kehilangan itu, keimanan yang tidak tergoyahkan. Keimanan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang menuntunnya kepada ketenangan meskipun dunia di sekelilingnya hancur. Beberapa jemaat mulai terisak. Nama Misha begitu dikenal di antara mereka. Mereka semua melihat bagaimana anak itu, yang datang dengan penuh kesedihan dan kemarahan, kini mulai menemukan ketenangan dalam ajaran yang tidak mereka pahami. Alexei menelan ludah, lalu melanjutkan, aku mempelajari kitab suci lain, kitab yang selama ini aku pandang sebagai sesuatu yang asing. Aku membaca ayat-ayatnya, mencoba memahami pesannya. Dan aku menemukan sesuatu yang mengguncang jiwaku, bahwa Allah tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan agama yang diwariskan kepada mereka. Bahwa kebenaran bukanlah soal doktrin, tetapi tentang penyerahan diri sepenuhnya kepadanya. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. Yakov, pendeta muda yang selama ini setia mengikuti Alexei, berdiri dengan wajah penuh ketakutan dan amarah. Pastor, apa yang kau bicarakan? Apakah kau sedang mengatakan bahwa kau percaya pada Islam? Alexei menatap Yakov, lalu menatap jemaatnya. Ia bisa melihat ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak siap mendengar ini. Tapi ia tahu, jika ia menunda lebih lama, maka ia hanya akan menjadi pengecut di hadapan kebenaran. Ia mengangguk perlahan. Iya, Yakov. Aku telah menemukan kebenaran dalam Islam. Dan hari ini, aku berdiri di sini bukan sebagai pastor kalian, tetapi sebagai seseorang yang telah bersyahadat dan menerima bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Suasana gereja pecah. Beberapa orang menangis, beberapa berteriak marah, sementara yang lain hanya duduk dalam keheningan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Yakov melangkah mundur, seolah baru saja mendengar sesuatu yang tak bisa ia terima. Namun, di tengah kekacauan itu, ada keheningan yang berbeda. Beberapa jemaat yang selama ini diam-diam merasakan kegelisahan yang sama, yang selama ini mempertanyakan banyak hal, kini menatap Alexei dengan mata yang penuh pertimbangan. Di hati mereka, sebuah pintu kecil telah terbuka. Hidayah telah menyebar. Dan ini baru permulaan. Salju turun lebat di Veliki Ustyug, menutupi jalanan dengan selimut putih yang tampak damai. Namun, di dalam gereja tua yang kini kosong, perasaan di hati Alexei jauh dari kedamaian. Ia berdiri di depan altar yang dulu menjadi tempatnya berkhotbah, tempat di mana selama bertahun-tahun ia meyakinkan orang lain tentang keyakinannya. Kini, ia berdiri di sana sebagai seorang yang telah meninggalkan semuanya. Seorang mualaf. Sejak hari itu, gereja St. Nicholas tak lagi sama. Banyak jemaat yang menolak menerima kenyataan bahwa pemimpin spiritual mereka telah meninggalkan kepercayaannya. Beberapa datang kepadanya dengan kemarahan, menuduhnya sebagai pengkhianat, sementara yang lain hanya menatapnya dengan kesedihan, seolah ia telah tersesat. Namun, ada juga yang datang dalam diam, menatapnya dengan keraguan yang sama seperti yang dulu ia rasakan. Rustam adalah orang pertama yang menemui Alexei setelah pengakuannya. Pria Dagestan itu menatapnya dengan lembut, tanpa penghakiman, tanpa tekanan. Kau telah mengambil langkah besar, saudaraku, katanya. Tetapi perjalananmu baru saja dimulai. Alexei mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku telah kehilangan segalanya, Rustam, bisiknya.
Gereja ini adalah rumahku, jemaat ini adalah keluargaku. Kini, aku tidak tahu kemana harus pergi. Rustam tersenyum, menepuk pundaknya. Kau tidak kehilangan segalanya. Kau telah menemukan kebenaran. Dan Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang mencarinya. Kata-kata itu begitu sederhana, tetapi begitu menenangkan. Di luar gereja, Misha berdiri, mendengarkan pembicaraan mereka. Bocah itu melangkah perlahan ke dalam, menatap Alexei dengan matanya yang penuh dengan sesuatu yang tak terlukiskan. Kau tidak sendiri, Pastor. Maksudku, Alexei, katanya pelan. Aku juga kehilangan segalanya. Tapi aku menemukan sesuatu yang lebih besar. Dan kau juga menemukannya. Air mata mengalir di pipi Alexei. Seorang anak kecil yang dulu ia pikir perlu ia bimbing, kini justru menjadi salah satu alasan ia menemukan jalan yang selama ini ia cari. Hari itu, keputusan besar dibuat. Gereja Estate Nicholas, yang telah berdiri selama ratusan tahun, akan berubah. Tidak akan ada lagi lonceng gereja yang berbunyi setiap minggu pagi. Tidak akan ada lagi khotbah yang dipenuhi keraguan. Tempat itu kini memiliki tujuan baru. Beberapa bulan kemudian, dalam udara dingin yang membeku, suara azan pertama berkumandang dari bangunan tua itu. Masjid Nur Iman telah berdiri, menggantikan gereja yang dulu menjadi pusat ibadah jemaatnya. Bukan karena paksaan, bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena hidayah yang turun di tempat yang tak terduga. Di dalam masjid itu, Alexei, kini dikenal sebagai Ali Yusuf, berdiri di syaf pertama, menundukkan kepala dalam sujud. Ia tidak lagi mencari jawaban. Ia telah menemukannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hatinya benar-benar damai.